don't think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Terbuka bela timnas Indonesia. Apakah Kevin Dix diperkenalkan pada Oktober 2024? Shin Tae-yong sudah beri kesempatan pemain timnas Indonesia di Liga 1 justru tampil angin-anginan. Timnas U20 Indonesia lolos ke Piala Asia U20. Shin Tae-yong mengakui lini belakang butuh pemain keturunan. Shin Tae-yong nilai Jens Raven masih terlalu mentah untuk timnas Indonesia senior. Masih butuh usaha lebih keras. Manajer timnas U20 Indonesia beberkan proses naturalisasi tim Givens dan Dion Mark usai lolos ke Piala Asia U20. I don't think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show. Halo football lovers, salam sehat sejahtera. Jangan lupa untuk subscribe channel kami ya dan juga nyalakan notifikasinya agar dapat berita terbaru seputar timnas Indonesia. Terima kasih. Terbuka bela timnas Indonesia. Apakah Kevin Dix diperkenalkan pada Oktober 2024? Pemain FC Copenhagen, Kevin Dix, mengaku terbuka membela timnas Indonesia. Pernyataan itu diungkapkan pesepak bola 27 tahun saat diwawancarai Nusa Nugraha pada 2020. Saya selalu mengatakan terbuka untuk itu, untuk timnas Indonesia. Namun, selama Federasi PSSI tidak mendatangi atau mengontrak saya takkan berpikir untuk itu, untuk membela timnas Indonesia, kata Kevin Dix. Saya juga sudah bicara dengan agen saya dan jujur, Indonesia adalah asal usulku. Jadi saya tidak akan mengatakan tidak untuk itu, tapi selama mereka atau PSSI tidak tanya, saya enggan perlu jawab, lanjut Kevin Dix. 2 tahun setelah wawancara itu, Kevin Dix dinomorkan akan menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia bersama 3 nama lain yakni Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Miss Silgers. Namun, hanya Jordi Amat dan Sandy Walsh yang kemudian mendapatkan paspor Indonesia. Menurut penuturan anggota EXO PSSI pada 2022, Hassani Abdul Ghani, sosok Miss Silgers dan Kevin Dix batal dinaturalisasi karena tidak mendapatkan restu orang tua. Apa yang disampaikan Hassani Abdul Ghani menjadi kenyataan. Miss Silgers akhirnya bersedia menjadi WNI dan akan mengambil sumpah di Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berada di Den Haag, Belanda pada hari Senin, 30 September 2024. Sementara Kevin Dix kabarnya kembali didekati PSSI. Kabar itu pernah disampaikan anggota EXO PSSI Arya Sinulinga. Kevin Dix juga belum ada komunikasi, tapi belum, kata Arya Sinulinga. Dalam kesempatan lain atau ketika wawancara dengan Hamka Hamzah, Arya Sinulinga mengatakan ada 1-2 pemain keturunan yang sedang didekati PSSI. Meski sulit, Arya berjuang pemain ini bisa diproses pada Oktober 2024. Nama-nama tersebut memang agak berat untuk dinaturalisasi karena masih dalam proses. Namun, ada juga yang bisa kita ajak ngobrol. Mungkin 1-2 pemain, kata Arya Sinulinga. Shin Tae-yong sudah beri kesempatan pemain timnas Indonesia di Liga 1 justru tampil angin-anginan. Beberapa pemain timnas Indonesia tampil kurang konsisten di Liga 1 2024-2025. Belum lama ini, Shin Tae-yong pernah menegaskan bahwa ia akan terus memberikan kesempatan kepada pemain Liga 1 untuk bergabung dengan tim nasional. Namun, ada syarat yang wajib diperbarui. Syarat tersebut yakni pemain harus menunjukkan performa terbaik bersama klubnya masing-masing. Dalam hal ini, Shin Tae-yong mengaku siap memantau penampilan para pemain. Pastinya akan dipantau terus Liga 1, kata Shin Tae-yong. Dan jika ada pemain baru yang bagus, pintu timnas selalu terbuka. Yang penting pemain bisa menunjukkan perkembangan yang baik, lanjut Shin Tae-yong. Di sisi lain, para pemain timnas Indonesia yang bermain di Liga 1 justru menunjukkan inkonsistensi. Para striker timnas Indonesia tampil apik di pekan ke-6 Liga 1. Contohnya yakni Hoki Caraka dan Dimas Derajat. Hoki Caraka sukses mencetak 2 gol dan membantu PSS meraih kemenangan 3-1 atas Arema FC.
Namun, penampilan Hoki Caraka pada pekan ke-7 bisa dikatakan cukup mengecewakan. Pemain berusia 20 tahun itu gagal mencetak gol padahal bermain penuh. PSS Sleman juga harus menelan kekalahan dari Maluku United dengan skor 1-0. Sama dengan Hoki Caraka, Dimas Derajat sukses mencetak gol ke gawang Persija pada pekan ke-6. Dimas Derajat kemudian gagal mengulangi prestasi yang sama ketika Persib bertemu ke kandang Madura United pada pekan ke-7. Pemain timnas Indonesia lain yang bersinar di pekan ke-6 adalah Egy Maulana Fikri. Egy berhasil mencetak gol untuk Dewa United ke gawang Madura United. Hanya Egy gagal mencetak gol pada pekan ke-7 saat Dewa United dihadapkan dengan Persebaya. Sementara itu, Ramadan Shananta juga tak kunjung menunjukkan performa terbaiknya. Pemain Persis Solo itu baru mencetak 1 gol dari 7 laga yang dijalani di Liga 1. Nasib serupa dialami Witan. Witan sejauh ini baru memberikan kontribusi 1 assist untuk Persija Jakarta. Top skor kualifikasi Piala Asia U20. Meski selalu cetak gol, Chen Srapen kalah dari striker Thailand. Sebagai informasi, kualifikasi Piala Asia U20 2025 kini sudah berakhir. Sebanyak 16 negara telah memastikan diri lolos ke putaran final ajang yang akan terlaksana di Cina ini. Salah satu yang lolos adalah timnas U20 Indonesia. Chen Srapen mencetak 1 gol ke gawang Maladewa, Timor Leste, dan Yaman. Pemain berusia 18 tahun itu secara total mengoleksi 3 gol di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Namun, catatan tersebut rupanya bukan yang terbaik. Gelar top skor diraih striker Thailand, Sialon Rian dengan 5 gol. Penampilan terbaik Rian adalah ketika melawan Filipina. Rian berhasil mengukir hat-trick pada laga yang terlaksana tanggal 25 September lalu. Torehan Chen Srapen juga kalah dari pemain Vietnam, Nguyen Chong Phuong. Nguyen Chong Phuong sukses mengukir 4 gol. Hanya Nguyen Chong Phuong gagal membantu negaranya lolos ke Piala Asia U20 2025. Vietnam tersingkir secara dramatis. Dengan raihan 6 poin, Vietnam tak bisa masuk kategori 5 runner-up terbaik. Inilah yang diungkapkan Erick Thohir usai timnas U20 Indonesia lolos ke Piala Asia U20 2025. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, turut memberikan komentar terkait keberhasilan timnas U20 Indonesia lolos ke Piala Asia U20 2025. Pada kesempatan ini, tim asuhan Indro Syafri harus bersaing di grup F. Lawan yang dihadapi yakni Maladewa, Timor Leste, dan Yaman. Chen Srapen dan kawan-kawan sukses berpesta 4 gol ke gawang Maladewa. Skuad Garuda Nusantara dipaksa bermain seri 1-1 melawan Yaman kemarin. Meski begitu, timnas U20 Indonesia berhak memuncaki grup F dengan raihan 7 poin. Keberhasilan memuncaki grup F menjadi dasar kelolosan timnas U20 Indonesia ke Piala Asia U20 2025. Menanggapi hal ini, Erick Thohir langsung mengungkapkan rasa syukurnya. Pria yang menjabat sebagai Menteri BUMN itu juga mengucapkan terima kasih kepada skuad timnas U20 Indonesia serta masyarakat yang tak henti memberikan dukungannya. Alhamdulillah lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025 di Tiongkok, ujar Erick Thohir. Terima kasih skuad Garuda Muda, ofisial, dan masyarakat Indonesia untuk dukungannya, kata Erick Thohir. Sementara itu, Piala Asia U20 2025 akan digelar pada bulan Februari tahun 2025. Ajang ini nantinya terlaksana di Cina. Indro Syafri menegaskan bahwa timnas U20 Indonesia akan melakukan persiapan sebaik mungkin. Selain itu, Indro Syafri juga berniat pemain anyar untuk menambah kekuatan timnas U20 Indonesia. Timnas U20 Indonesia lolos ke Piala Asia U20. Shin Tae-yong mengakui lini belakang butuh pemain keturunan.
Pelatih timnas Indonesia Sinteyong angkat bicara soal performa Garuda Nusantara di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Sinteyong menyaksikan laga terakhir grup F kualifikasi Piala Asia U20 antara timnas Indonesia melawan Yaman. Sinteyong ditemani oleh JJ selaku sang penerjemah pada laga tersebut. Timnas U20 Indonesia tampil bagus pada laga tersebut. Tim asuhan Indra Syafri berhasil mengamankan 1 tiket ke Piala Asia U20 2025. Ini jadi catatan 3 kali beruntun bagi Garuda Nusantara lolos ke putaran final Piala Asia U20. Garuda Nusantara lolos pada edisi 2018 sebagai tuan rumah dan 2022 dan juga 2024. Sinteyong pernah memimpin Garuda Nusantara pada edisi 2022. Saat itu, timnas U20 Indonesia juga berhasil finish sebagai juara grup di babak kualifikasi. Sebenarnya, tim Merah Putih sempat lolos ke putaran final edisi 2020, tetapi putaran final batal karena pandemi COVID-19. Sinteyong angkat bicara soal penampilan anak asuh Indra Syafri. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengapresiasi kerja keras seluruh pemain timnas U20 Indonesia. Meski begitu, dirinya mengingatkan bahwa timnas U20 Indonesia harus terus meningkatkan diri. Para pemain harus meningkatkan kecepatan dalam permainan. Memang baik dalam kerja keras semuanya, ujar Sinteyong. Walaupun cuaca sangat panas, tetapi kita lolos ke Piala Asia U20. Maka harus tingkatkan lagi kecepatan pertandingan dan performa pemain, lanjut Sinteyong. Sinteyong juga mengaku belum puas dengan materi skuad yang ada. Jika ingin berbicara banyak di putaran final, Sinteyong menyarankan ada penambahan materi pemain. Pelatih asal Korea Selatan tersebut menilai timnas U20 Indonesia mungkin butuh pemain keturunan di sektor pemain belakang. Kalau untuk lini belakang mungkin dibutuhkan pemain keturunan, ujar Sinteyong. Kalau kita lolos ke Piala Asia, pastinya dibutuhkan pemain yang posturnya tubuhnya lebih tinggi dan lebih baik. Karena dibutuhkan pemain-pemain yang powernya bagus. Lanjut Sinteyong. Sinteyong tegaskan Eliano Reisder dan Mees Hilgers gabung timnas Indonesia saat tandang ke Bahrain dan Cina. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong menegaskan Mees dan Eliano bakal bergabung saat melawan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mees dan Eliano dijadwalkan bakal mengambil sumpah setia sebagai warga negara pada hari ini atau pada hari Senin 30 September 2024. Proses sumpah bakal dilaksanakan di Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Belanda di Den Haag. Jika sumpah sudah diucapkan, Mees dan Eliano bakal membuat kartu tanda penduduk atau KTP Indonesia. Selanjutnya, kedua pemain bakal menempuh prosedur perpindahan federasi dari KNVB, Federasi Sepak Bola Belanda, menjadi PSSI. Sinteyong angkat bicara soal kedua pemain tersebut. Pelatih asal Korea Selatan tersebut menegaskan bahwa Mees Hilgers dan Eliano bakal bergabung sesuai jadwal. Eliano dan Mees bakal bergabung pada agenda timnas Indonesia senior pada Oktober 2024. Hal tersebut membuat Hilgers dan Eliano bisa membela timnas Indonesia main lawan Bahrain dan Cina. Kehadiran kedua pemain tersebut jadi modal berharga bagi timnas Indonesia. Mees dan Eliano bakal dibutuhkan jasanya saat bertandang ke markas Bahrain dan Cina. Laga tersebut bakal digelar pada 10 dan 15 Oktober 2024. Hilgers saat ini merupakan tulang punggung FC Twente. Dirinya bisa menguasai dua posisi, yaitu bek tengah dan bek kanan. Kemampuannya diharapkan dapat memperkuat lini pertahanan timnas Indonesia. Sejauh ini sudah ada Jay Ijes yang sudah debut di kasta tertinggi Liga Italia. Selain itu juga, Eliano jadi berkah jika resmi gabung timnas Indonesia. Pasalnya,
Dirinya adalah gelandang yang dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Eliano bisa bermain sebagai gelandang serang, gelandang sayap hingga bek sayap. Kehadiran adik dari Tijani Reisner ini bakal menambah kreativitas lini tengah yang selama ini dicari. Sosok Eliano diharapkan dapat mendukung kinerja para penyerang timnas Indonesia. I don't think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show 'em what I got. Sinteyong nilai Jens Raven masih terlalu mentah untuk timnas Indonesia senior. Masih butuh usaha lebih keras. I've got an itch I can't scratch. I'm missing a piece that completes a whole Ya, part of me. pelatih timnas Indonesia Sinteyong memberikan penilaian atas performa Jens Raven di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Jens Raven kembali melanjutkan sinarnya bersama timnas U20 Indonesia. Kali ini, sinarnya terang di ajang kualifikasi Piala Asia U20. Penyerang FC Dordrecht tersebut berhasil membantu timnas U20 Indonesia lolos ke putaran final. Timnas U20 Indonesia lolos dengan status juara grup F. Jens Raven berhasil mencetak gol di setiap laga babak kualifikasi. Total, penyerang 18 tahun tersebut mencetak 3 gol dalam 3 pertandingan. Sinteyong selaku juru taktik timnas Indonesia senior menyaksikan laga tersebut. Sinteyong ditemani penerjemahnya JJ saat hadir di Stadion Madia Jakarta. Pria berusia 53 tahun tersebut memberikan pandangannya soal penampilan Jens Raven sudah pantas masuk ke timnas Indonesia senior. Sinteyong mengaku Jens Raven masih sangat kurang untuk level timnas Indonesia senior. Penyerang 18 tahun tersebut butuh usaha lebih keras lagi untuk menembus timnas senior. Pelatih asal Korea Selatan tersebut dengan jujur mengaku bahwa Jens Raven masih belum pas untuk mengisi pos nomor 9 di tim Garuda. Meski masih dinilai belum pantas, usia Jens Raven masih 18 tahun. Kondisi tersebut membuatnya masih punya banyak waktu untuk berkembang lebih jauh. Agenda terdekat timnas Indonesia senior bakal tersaji di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober 2024 mendatang. Sebelum di kualifikasi Piala Asia U20 2025, Jens Raven juga sudah unjuk kebolehan di ASEAN Cup U19 2024. Saat itu, Jens Raven membantu Garuda Nusantara jadi juara usai mengalahkan Thailand di partai puncak. Penyerang 18 tahun tersebut mencetak 4 gol sepanjang turnamen. Thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Manajer timnas U20 Indonesia beberkan proses naturalisasi tim Givens dan Dion Mark usai lolos ke Piala Asia U20. Kabar ini disampaikan oleh Ahmad Jaki Iskandar seusai timnas U20 Indonesia memastikan lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025 di China. Skuad Garuda Nusantara memastikan lolos ke Piala Asia U20 2025 seusai menahan imbang Yaman 1-1 dalam laga pamungkas. Dengan hasil ini, timnas U20 Indonesia memastikan tetap menempati posisi puncak klasemen grup F dengan mengemas 7 poin. 7 poin ini didapatkan dengan mengalahkan Maladewa, Timor Leste dan meraih hasil imbang 1-1 melawan Yaman. Setelah memastikan lolos dengan hasil ini, Jaki mengungkapkan bahwa timnas U20 Indonesia bakal menambah kekuatan tim merah putih. Apalagi timnas U20 Indonesia nantinya bakal tampil di Piala Asia. Oleh karena itu, untuk menghadapi ajang ini, timnas U20 Indonesia pun akan menambah kekuatan. Ahmad Jaki Iskandar mengatakan bahwa ada 2 pemain keturunan Indonesia yang tengah diproses untuk menjalani naturalisasi. Kedua pemain tersebut yakni Tim Givens dan Dion Mark yang dikabarkan memiliki darah keturunan Indonesia. Tim Givens yang lahir di Oldenzaal, Belanda belum diketahui secara jelas memiliki darah keturunan Indonesia dari kakek atau orang tuanya. Namun, pemain yang belum lama ini pindah dari klub FC Twente U21 ke FC Emmen di kasta kedua Belanda tersebut dinyatakan memiliki darah keturunan Indonesia. Kemudian,
Pemain lainnya yang juga dipastikan memiliki darah keturunan Indonesia yakni Dion Mark. Pemain yang saat ini bermain untuk klub NIC Nijmegen U21 berasal dari sang ayah yang asli Palembang. Untuk proses naturalisasi keduanya tengah dilakukan dan diharapkan tim Givens dan Dion Mark nantinya bisa menambah kekuatan timnas U20 Indonesia. Apalagi di Piala Asia U20 nantinya lawan-lawan timnas U20 Indonesia akan lebih berat. Kalau yang saat ini sedang dalam proses ada dua, ada tim Givens dan Dion Mark, ujar Jaki usai laga Indonesia versus Yaman. Mungkin nanti ada beberapa yang diseleksi lagi, ucapnya. Sementara itu, saat ditanya terkait lanjutan proses naturalisasi Mauresmo Hinoke, Jaki mengatakan bahwa untuk proses naturalisasi Mauresmo Hinoke belum dilakukan karena masih dilihat keturunannya. Menurutnya, Mauresmo Hinoke yang saat ini diketahui bermain untuk FC Dordrecht U21 sempat menjadi sorotan. Hal ini karena pemain yang sempat bermain bersama timnas U19 Indonesia di Thailand Cup memiliki kendala. Kendala ini karena Hinoke memiliki status keturunan generasi keempat. Sementara itu, aturan FIFA menetapkan batasan yakni hanya generasi ketiga yang bisa dinaturalisasi. Batasan 3 generasi yang ditetapkan FIFA tersebut tetap di batas kakek atau nenek. Oleh karena itu, pemain 19 tahun tersebut belum diputuskan dinaturalisasi karena masih terkendala soal garis keturunan tersebut. Karena follower, pemain Wolves ingin jadi orang Indonesia seperti Justin Habener. Ya, follower Instagram yang banyak membuat rekan-rekan setim Justin Habener di Wolves mencandainya ingin berganti kewarganegaraan Indonesia. Media Inggris The Athletic menyoroti popularitas pemain timnas Indonesia yang baru saja berganti kewarganegaraan lewat proses naturalisasi. Salah satunya adalah Justin Habener yang kini bermain untuk klub Inggris Wolves U21. Sejak dinaturalisasi Desember 2023 dan berganti status jadi WNI, Habener mengalami kenaikan followers signifikan, terutama di media sosial Instagram. Justin Habener menceritakan bagaimana pengalamannya ketika bertanding untuk timnas Indonesia di Jakarta. Dirinya selalu ditunggu oleh penggemarnya. Saya tidak bisa meninggalkan hotel karena banyak sekali orang menunggu saya untuk mengejar saya, kata Habener. Kemanapun saya pergi, mereka menggila. Jika saya pergi ke toko dan keluar, mungkin ada 100 orang yang menunggu. Saya idola mereka. Mereka menunggu saja untuk minta foto dan tanda tangan saya, tambah Justin Habener. Sekarang, Justin Habener memiliki 2,7 juta pengikut di Instagram. Padahal, awalnya saat awal-awal karirnya, ia hanya memiliki 5.000 follower. Habener mengakui begitu orang-orang tahu bahwa ia memiliki darah Indonesia, jumlah followersnya melejit pesat. Untuk media sosial, semua naik sangat cepat dari kerjasama dengan brand-brand juga, kata Justin Habener. Semua datang kepada saya sekarang ini. Ini adalah sebuah mimpi, tambahnya. Bahkan Justin Habener menceritakan bahwa rekan-rekannya di Wolves Wanderers mulai mencandainya soal keinginan berganti kewarganegaraan Indonesia. Akan tetapi, Habener tak masalah karena hal itu adalah guyonan antar rekan setim. Yang paling penting buatnya adalah bisa bermain untuk timnas Indonesia. Ya, banyak rekan setim saya di Wolves berkata, "Bolehkah aku berganti tim nasional menjadi Indonesia sebagai candaan?" ujarnya. Tetapi mereka di sini mendukung saya dan senang kepada saya. Mereka juga ingin followers karena hal itu menyenangkan. Tetapi ini bukan soal followers. Yang paling penting adalah saya bisa main untuk timnas Indonesia dan apa yang jadi konsekuensinya itu sangat menyenangkan, tambah Justin Habener. Media Inggris Indonesia berhasil ubah pemain antah berantah Eropa jadi superstar.
Sepak bola Indonesia rupanya sedang dipandang dengan sorotan positif di belahan dunia Eropa sana. Prestasi timnas Indonesia menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 mau tidak mau mengundang perhatian warga dunia. Terlebih, tim Garuda sanggup menahan dua tim raksasa Arab Saudi dan Australia pada dua laga pertama. 2 poin dalam dua laga itu tak terlepas dari kontribusi pemain naturalisasi yang dibesarkan sepak bola Eropa. Dalam kacamata media Inggris, The Athletic, para pemain yang dinaturalisasi sebenarnya bukan pemain top Eropa. Dari sederet pemain blasteran, hanya Jay Itzes Venezia FC dan Justin Hubler Wolverhampton yang merumput di 5 liga besar Eropa. Para pemain lain dari Liga Belanda, Belgia, atau Amerika Serikat bukanlah eselon tertinggi dalam olahraga ini. Skuad yang dibentuk dari diaspora Indonesia tersebut nyatanya cukup untuk membuat repot negara tradisional Asia. Bagaimana Indonesia mengubah pemain tak dikenal menjadi superstar yang dikagumi? Demikian judul artikel The Athletic. Chow Mo-neil, jurnalis yang menulis artikel tersebut, mencontohkan Maarten Paes. Maarten Paes adalah kiper starter untuk FC Dallas di MLS, tetapi dia bisa berjalan tanpa dikenal di jalanan sibuk Dallas, Texas, tulisnya. Tapi itu tidak akan terjadi di dunia daring atau di Indonesia. Seperti rekan setimnya di Timnas Indonesia, Paes dikerumuni saat ia mengunjungi negara itu dan punya pengikut masif di media sosial. Jauh lebih besar dari pemain biasanya yang tidak termasuk eselon tertinggi sepak bola. The Athletic membandingkan jumlah followers pemain Timnas Indonesia dengan Timnas Amerika Serikat yang akan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026. All these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative.